Ya, gitu. tadi sempat disebut 30% ya kuotanya Iya, ya betul. dari mahasiswa keseluruhan. Iya. Kira-kira berapa itu kalau dikeruskan dalam bentuk angka? 3.100 Pak. Wah. 3.100 calon mahasiswa. Harus. Tes kita ada di pertengahan bulan Juli. Oke, bulan Ya. Juli. Ini masih ada sekitar 3 mingguan untuk mempersiapkan diri ya Pak? Iya, betul. Antara tanggal 13 sampai tanggal 20 nanti tesnya. Ya, untuk yang di UNES itu di tanggal semuanya, hari ini adalah pengumuman seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri untuk tahun 2022. Nah, selamat ya untuk Sobat UNES semuanya yang sudah diterima dan dapat melanjutkan perkuliahan di kampus tercinta. Tapi untuk Sobat UNES yang belum diterima, jangan berkecil hati karena masih ada satu lagi kesempatan yang UNES akan buka untuk Sobat UNES semuanya melanjutkan studi di bangku perkuliahan. Bersama saya Fida Hadid, kali ini saya nggak sendirian nih, tentunya saya akan mengajak salah satu narasumber kita yang akan kita ajak diskusi nih. Halo Pak Burhan. Weh, halo Mbak Vida. Kita udah boleh salaman kan ya? Boleh. Ya. Yang kita mau ajak diskusi nih Pak, tadi saya sudah sempat opening dengan Sobat UNES semuanya tentang satu jalur yang tadi sudah saya sebutkan nih, ya, seleksi mandiri. Seleksi mandiri, betul Mbak Vida. Kita sudah mengumumkan jalur penerimaan SBMPTN. Kita terima 4.289 mahasiswa kuotanya pada banyak, jalur SBMPTN. Betul. Nah, kemudian ada sisa ya tadi tentunya ya? Masih ada 30% lagi pada jalur seleksi mandiri Pak Vida. Jadi kawan-kawan yang belum beruntung pada jalur SBMPTN jangan berkecil hati, masih ada kesempatan untuk mendaftar melalui jalur seleksi mandiri Pak Vida. Nah Pak, sebelum kita lanjutkan nih, ngomong-ngomong di sini kita kepanasan. Oh iya betul Pak Vida. Capek juga. Kita sambil duduk ya Pak, yuk. Oke. Jauh lebih enak ya Pak. Betul Mbak Vida, di sini lebih sejuk ya. Ngobrol sambil duduk, sambil melihat pepohonan. Iya, kita punya kampus yang sangat sejuk, masih penuh dengan pepohonan yang sangat hijau gitu dengan ya. udara yang bersih. Iya betul sekali Dimana Mbak lagi Vida. kalau bukan? Di kampus UNES Konservasi. Iya, betul sekali. Nah, tadi sebelum kita cut, kita masih bahas seputar seleksi mandiri nih Pak. Iya. Gimana tuh Pak ceritanya Pak? Jadi seleksi mandiri itu memberikan peluang ya di dalam penerimaan mahasiswa baru UNES. Nah, di dalam penerimaan mahasiswa baru ada 3 jalur Mbak Vida. SNMPTN yang sudah, lalu ada SBMPTN yang barusan baru saja diumumkan. Iya, benar. Lalu ada lagi jalur seleksi mandiri. Nah, saat ini yang masih dibuka pada penerimaan UNES adalah jalur mandiri reguler. Sebenarnya ada jalur seleksi mandiri prestasi, ada kelas internasional, ada PGSD unggulan, namun itu sudah berakhir pada 30 Mei kemarin. Nah, saat ini bagi kawan-kawan yang belum beruntung Mbak Vida mungkin di jalur SBMPTN, maka masih ada kesempatan di seleksi mandiri. Baik. Kemudian nih Pak, tadi sempat disebutkan ada kelas internasional, ada mandiri prestasi. Betul. Hal itu tidak membedakan ya Pak ya, status mahasiswa UNES gitu ya tentunya? Ya, mereka akan sama memiliki status yang sama sebagai mahasiswa UNES gitu ya. Kalau jalur prestasi itu memang diperuntukkan bagi kawan-kawan yang memiliki prestasi tingkat nasional dan internasional. Kita wadahi melalui jalur prestasi itu. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin meningkatkan kapasitasnya ke kelas internasional, kami persilahkan untuk mendaftar pada jalur ke kelas internasional. Nah, bagi kawan-kawan yang belum beruntung pada jalur SBMPTN maupun SNMPTN masih ada satu peluang lagi, yaitu seleksi mandiri yang reguler. Oke, gitu, menarik ya buat Sobat UNES semuanya. Kemudian ini Pak, ada nggak sih tips trik khusus nih biar Sobat UNES semuanya, ini kan jalur terakhir nih Pak, betul. senjata pamungkas nih betul. biar bisa keterima nih di jalur seleksi mandiri UNES? Oke, yang pertama calon mahasiswa harus sering membuka laman penerimaan.unes.ac.id. Itu portal utama. Portal utama. Benar. Nah, dengan begitu semua calon mahasiswa akan mendapatkan informasi yang lengkap, yang sangat detail terkait dengan timeline waktunya. Kita punya waktu untuk pendaftaran sampai dengan 2 Juli.
2 Juli, 2 masih Juli. lumayan ya. Jadi meskipun masih lumayan, tapi kawan-kawan ini harus segera mendaftar. Ya jangan sampai nanti mendaftar di akhir waktu, nanti bisa jadi jaringannya kurang baik, mungkin listriknya mati, atau mungkin yang lain, nanti kan kesempatan ini bisa hilang. Maka gunakanlah kesempatan yang masih ada ini untuk segera mendaftar pada seleksi Mandiri UNES. Ya, gitu. tadi sempat disebut 30% ya kuotanya Iya, ya, betul. dari mahasiswa keseluruhan. Iya. Kira-kira berapa itu kalau dikeruskan dalam bentuk angka? Kalau di dalam penjumlahan kita itu ada 30% SNMPTN, lalu 40% di SBMPTN dan 30% di seleksi mandiri. Berkisar sekitar 3.100 Pak. 3.100 calon mahasiswa. Harus bersaing lagi Iya, dengan 3.000 mahasiswa ya Pak ya. Iya Mbak, itu ya. Jadi kita masih memberikan peluang ya bagi calon mahasiswa sebanyak 3.100 lebih yang akan diterima pada jalur seleksi mandiri. Gitu. Kemudian nih, biar kita diterima bersaing dengan 3.100 teman-teman Sobat UNES lainnya, apa saja yang perlu dipersiapkan nih biar Sobat UNES semuanya siap untuk masuk mendaftar sebagai mahasiswa di jalur seleksi mandiri? Iya, betul Mbak Vida. Jadi alhamdulillah UNES ini dipercaya oleh masyarakat ya, dan pendaftar UNES selalu meningkat dari tahun per tahun ya. Pada jalur SNMPTN kita mendapatkan 42.000 lebih yang mendaftar. Kita peringkat pertama bahkan ya, di laman itu. Dapat itu ya di Instagramnya UNES juga sudah sudah muncul. Disampaikan ya bahwa lalu UNES peringkat pertama. Jalur SNMPTN Mbak, kita pendaftar kita mencapai 41.000 gitu ya. Nah, pada jalur seleksi mandiri ini itu kan kemungkinan yang mendaftar juga hampir 40 ribuan lebih Mbak Vida. Yang kan kita ambil cuma 3.100. Kalau boleh tahu ini sudah berapa sih Pak yang daftar? Pendaftarnya sudah lumayan ini ya? Sudah hampir mendekati angka mendekati 10 ribuan Mbak Vida. Jadi kawan-kawan jangan sampai terlambat untuk mendaftar. Nah triknya tadi Mbak Vida, yang pertama kawan-kawan harus memilih prodi yang sesuai dengan kemampuan keilmuan yang dipilih. Lalu yang berikutnya jangan hanya ikut temennya. Ikut-ikutan biar ada gengnya. Ada gengnya jangan. Karena nanti kita bertemu dengan banyak orang lagi ya. Betul. Kalau perlu satu sekolah itu berbeda-beda pendaftar prodinya sehingga dia tidak bersaing dengan temannya sendiri gitu kan. Biasanya di SMA itu bareng-bareng yuk daftar di prodi yang sama. Itu justru kurang efektif untuk bisa diterima di UNES ya. Saya anjurkan misalnya di sekolah yang sama teman-temannya didorong untuk bisa mendaftar di prodi-prodi yang lain. Nah, biasanya teman-teman siswa ini hanya tahu beberapa prodi aja yang ada di UNES, sementara kita menawarkan 71 prodi. Ada 71 prodi ya, pada harus disebar ya. Dan mungkin jangan semuanya di prodi yang keketatannya tinggi. Pak, kalau boleh tahu keketatan nih Pak, yang paling ketat nih sebenarnya di seleksi mandiri ini prodi apa nih? Ya di kita ya dari tahun ke tahun dan di tahun ini juga di seleksi mandiri ini pendaftar itu masih tinggi di prodi manajemen. Fakultas ekonomi. Fakultas ekonomi. Lalu ada di olahraga juga ada kesehatan masyarakat, itu juga cukup tinggi. Di fakultas ilmu pendidikan juga ada psikologi, itu juga tinggi. Psikologi. Itu ya. Di fakultas bahasa dan seni itu kan juga ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu juga cukup tinggi. Itu ya. Di MIPA itu sangat ketat, farmasi itu juga cukup ketat. Prodi baru ya? Prodi baru. Prodi baru sudah punya keketatan yang tinggi. Iya. Jadi harus disebar ya ini Sobat UNES semuanya, jangan semua masuk ke prodi-prodi favorit tersebut. Ya boleh ya Pak? Boleh aja kalau memang yakin nilainya bagus. Silahkan berkompetisi pada prodi yang favorit tadi. Namun bila mana nilainya mungkin rata-ratanya itu kurang atau middle atau di tengah-tengah begitu ya, mungkin bisa memilih prodi-prodi yang memungkinkan keketatannya itu tidak terlalu tinggi, sehingga kemungkinan diterimanya bisa sangat tinggi gitu Mbak Vida. Satu Sobat UNES ini bisa memilih berapa prodi Mbak? Dalam Dua prodi ya? Jadi boleh beda fakultas ya? Boleh beda fakultas, disarankan kawan-kawan itu tidak lintas prodi, misalnya yang di SMA ngambil IPA nih, disarankan ketika mengambil prodi ya ambil yang saintek, harapannya begitu. Tapi yang dari IPS atau bahasa disarankan mengambil yang soshum. Meskipun di prodi-prodi yang ada di UNES ini
membolehkan lintas jurusan. Oke, Misalnya berarti dari beda jurusan, misalnya dulu saya SMA IPA, IPA, sekarang boleh masuk ke prodi IPS. IPS Sosum misalnya gitu dari ya? IPA ngambil bahasa Indonesia boleh. Boleh. Ambil Cuman psikologi disarankan boleh ya. lebih baik sesuai ya. Sesuai dengan keilmuan yang sudah dipelajari di waktu SMA. Di SMA. Gitu. Bagus. Gitu Mbak Wida. Kemudian ini Pak, proses seleksinya apa aja nih Pak? Proses seleksi kita nanti akan lakukan tes ya. Tes kita lakukan secara ada yang langsung di UNES dan ada juga yang secara online dilakukan di tempat domisili masing-masing. Tentu kalau yang berada di wilayah UNES dan sekitarnya disarankan agar ikut tes di UNES ya. Oke, secara luring. Secara luring karena sudah kita siapkan perangkatnya, tidak memikirkan kuota, begitu kan, listrik sudah kita jamin ya, sehingga tidak khawatir atas kendala-kendala kuota dan sebagainya itu. Benar. Oke Pak, ini kan tadi harus disampaikan linear atau sesuai dengan bidang keilmuan. Iya. Kenapa tuh Pak? Ya karena agar ilmu yang sudah dipelajari di waktu SMA itu bisa berkelanjutan begitu. Oke. Ya, agar ilmu yang sudah didapatkan tadi diperdalam lagi di perguruan tinggi. Harapannya begitu. Apakah berkaitan dengan proses seleksinya seperti itu? Kita tetap akan memberlakukan hasil tesnya, tes ujian kita sebagai dasar penentuan lolos tidaknya dia diterima di jalur Jadi seleksi hanya mandiri. melalui tes ya Pak ya? Iya. Tidak ada portofolio, mengunggah dokumen seperti yang Portofolio tetap ada. Oh tetap ada. Khusus untuk yang memilih prodi di bidang olahraga dan seni. Itu tetap harus mempersiapkan portofolio. Nah, portofolio yang kita maksudkan tidak serta-merta berupa sertifikat kejuaraan, Mbak. Jadi bisa juga video, ya video ketika bermain musik, atau mungkin portofolio karya ketika dia menggambar, atau mungkin portofolio ketika dia ikut kejuaraan apa, itu bisa juga dijadikan pasrat portofolio. Nah, terkait dengan portofolio dan pembuatan videonya bisa juga dilihat di laman penerimaan.unes.ac.id. Semua gitu. sudah lengkap di situ sudah ya? lengkap. Syaratnya, timeline pendaftarannya seperti Betul. apa, kemudian? Termasuk petunjuk mengikuti tes yang ada. online, itu sudah kita ada. Ada di konten kita ya Ada Pak di ya? konten Nanti bisa dicek kita. di sini, bisa nggak disisipkan? Oh bisa ya. Nanti bisa dicek di sini ya? Di sini, ya. Di TV UNES ya. Oke, kemudian nih Pak, selain dokumen portofolio nih, selain proses seleksi yang lain adalah jalur tes ya Pak? Iya, tes. Ya. Bisa dijelaskan Pak? Iya, bagi pendaftar seleksi mandiri, semuanya harus mengikuti tes. Nah, tes ini bisa dilakukan secara langsung atau luring. Datang ke UNES? Datang ke UNES, kita sudah siapkan perlengkapannya, termasuk komputernya, kuotanya, listriknya udah. Peserta tidak perlu memikirkan itu, gitu kan. Tetapi kalau yang di rumah harus memikirkan itu, kawan-kawan. Ya, mau tes secara online maka harus mempersiapkan juga alatnya. Kita menganjurkan ada komputer dan HP itu yang digunakan. Lalu juga siapkan datanya, siapkan juga listriknya sehingga tidak terganggu. Bagi kawan-kawan peserta seleksi mandiri yang berdomisili di wilayah Semarang dan sekitarnya, mungkin yang tidak terlalu jauh ya Mbak Wida ya. Dari Gunung Pati, dari Gunung Pati, dari Kendal, mungkin dari Boja, dari Denmark, Demak ya, Demak itu kan boleh ikut tes di kampus UNES. Tetapi bagi kawan-kawan yang mungkin dari luar pulau tetapi tinggal di Semarang juga boleh aja ikut tes di Semarang ya, di kampus UNES kita ini. Kalau misalnya dari luar kota tapi kepengen UNES juga nggak apa-apa ya? Boleh silakan aja. Nanti ketika mendaftar sudah langsung bisa memilih tesnya mau yang langsung di UNES atau mungkin secara online di rumah. Betul. Ya gitu. Kemudian untuk materi yang diajarkan, materi yang diteskan. Oh, materi yang diteskan itu ada dua, Mbak Vida, yaitu kemampuan bahasa Inggris atau tes bahasa Inggris, lalu TPA, tes potensi akademik. Dan kita sudah juga sampaikan kisi-kisinya di laman penerimaan.unes.ac.id. Sobat UNES tinggal cek ya. Nanti di situ bisa dipelajari lebih dulu, mumpung masih ada waktu nih Pak masih ada waktu. Oke, tesnya nanti tanggal? Tes kita ada di pertengahan bulan Juli. Oke, bulan Juli. Ini masih ada sekitar 3 mingguan untuk mempersiapkan diri ya Pak? Ya betul, antara tanggal 13 sampai tanggal 20 nanti tesnya. Ya untuk yang di UNES itu di tanggal 13 sampai dengan tanggal 18. Sementara yang
tes online dari rumah, dari domisili masing-masing itu tanggal 19 dan 20. Oke, menarik ya Pak ya. Semuanya nanti bisa dicek lagi di laman penerimaan. Biar lebih valid dan bisa diingat-ingat Sobat UNES semuanya. Betul. Nah nih Pak, berbicara tentang perkuliahan, kenapa harus memilih UNES nih? Menurut sosok Gus Burhan sebagai Kepala UPT Humas nih, apa nih Pak? Ya saya kan juga mahasiswa UNES ya dulunya, sehingga saya tentu punya minat yang cukup tinggi untuk kuliah di UNES. Yang pertama, kampusnya itu masih sangat sejuk, ya, sehingga kita tidak terganggu oleh kebisingan kota gitu kan. Benar. Karena berada di wilayah pegunungan Gunung Pati gitu kan. Di Gunung Pati kampus kita itu, sehingga masih sangat sejuk. Lalu yang kedua, fasilitasnya juga sudah modern. Iya, baik. Meskipun kita berada di wilayah yang atas, Semarang atas, tetapi fasilitas yang ada di kampus ini sudah sangat modern. Bahkan apa kita aja tuh? Ada, termasuk perpustakaan kita itu sudah Markas luar biasa. Avenger. Dulu sempat hype ya. Iya betul. Di sini kita bisa mengakses berbagai buku, jurnal dan sebagainya di perpustakaan kita. Layanan akademik juga sudah online semua, dari mulai pendaftaran sampai dengan proses perkuliahan, sampai dengan wisuda itu sudah dilakukan secara online. Betul pendaftarannya, sekali. sehingga layanan sudah cukup bagus memudahkan sekali. ya. Terbantu oleh layanan TIK yang sudah sangat memadai dan membantu mahasiswa di dalam melakukan proses perkuliahan. Dan juga punya UNES TV nih yang selalu menyampaikan kawan-kawan kalau bingung memilih prodi, jangan lupa simak di UNES TV juga ada profil prodi ya. Iya betul, ada ya. Profil prodi, ada juga program Baja. Ada juga program kenalan yuk ya, biar Sobat UNES semuanya lebih kenal dekat apa aja sih yang ada di UNES, betul kan Pak? Baja itu belajar apa jadi apa belajar apa jadi apa. Oke, gitu ya. Oke, kemudian Pak yang lain Pak? Ya, mungkin selain itu juga fasilitasnya Mbak Vida. Fasilitas yang diberikan yang diberikan. Di sini kalau kawan-kawan ingin olahraga juga sudah ada tempat olahraga yang memadai. Ada lapangan sepak bola. Yang menjadi lapangan terbaik, 5 lapangan terbaik di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Betul. Kalau kawan-kawan ingin di bidang seni juga ada panggung yang musik, bisa memberikan ruang untuk berekspresi. Mini konser gitu ya. Mini konser, ada kampung budaya juga bisa digunakan. Lalu juga ada taman-taman yang cukup luas dijadikan tempat untuk belajar. Dan tentunya Mbak Vida, apa? Wifi kencang. Nah ini ya, jadi kawan-kawan yang mungkin mengandalkan kuota gratis bisa belajar di kampus. Begitu Mbak Vida. Dari pengajar juga sudah tidak diragukan lagi ya. Dari pengajar kita sudah sangat expert, banyak profesor. Kita sudah hampir 90% kita ada profesor di UNES ini. Lalu selain itu Mbak Vida, yang menjadi kesan kita kuliah di UNES adalah biaya hidupnya murah. Terutama kalau kawan-kawan ingin membeli makanan yang nikmat, membuat kenyang tetapi murah, di wilayah kampus kita masih sangat tersedia. Iya, masih terjangkau ya Pak. Terjangkau gitu ya. Kopi itu masih murah di sini gitu kan. Kalau yang kawan-kawan suka ngopi gitu kan ya. Kalau mau hedon juga tetap boleh. Itu tergantung tingkat ekonomi masing-masing, budget yang dimiliki gitu. Udah lumayan nih Pak. Oh iya, ini obrolan kita ini, biar Sobat UNES juga agak penasaran, nanti silakan langsung dicek di laman penerimaan.unes.ac.id, betul? Ya, jangan lupa juga simak UNES TV. Ya, karena akan ada informasi menarik yang akan Sobat UNES dapatkan melalui kanal resmi UNES TV. Dan Pak Burhan, terima kasih banyak nih Pak udah menyempatkan waktu untuk kita bisa berbincang-bincang. Oke, sama-sama Mbak Vida. Sehat selalu Mbak Vida ya. Sehat dan sukses selalu buat Pak Burhan dan Sobat UNES semuanya. Demikian Podskambling pada sesi kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk Sobat UNES semuanya. Saya Afida Hadid dan Gus Burhan. Kita mohon undur diri. Sampai jumpa.